Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman, amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali melanjutkan materi Nahwu kita ya, masuk ke bab terakhir dari buku pertama. Insyaallah kita akan pelajari hari ini inna wa akhawatuha ya, untuk yang bab terakhir ini dari buku pertama. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua, diberikan pemahaman dan bisa mengamalkannya di keseharian kita ketika membaca Al-Quran ya. Kita mulai dulu, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa akhwatuha ini nanti seperti kana wa akhwatuha, dia masuknya ke dalam mubtada dan khobar gitu. Jadi untuk masuk ke kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, kita harus paham betul kaidah mubtada dan khobar. Kaidah mubtada yang sudah kita pelajari, mubtada itu hukumnya marfu ya, kemudian khobar juga hukumnya marfu. Akan tetapi khobar nanti kan bisa berupa isim yang mu'rab, terlihat tanda rofaknya marfu, tapi khobar juga bisa berupa sibhul jumlah, yaitu struktur yang terdiri dari jar majrur dan dzarab mudhof ilaih itu ya, dzarab dan mudhof ilaih, isim majrur setelahnya. Kemudian khobar juga bisa berupa jumlah mufidah, yaitu berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi perhatikan betul mana yang jadi mubtada, mana yang jadi khobar, karena nanti ketika ada kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha, salah satu dari hukum mubtada ataupun khobar akan berubah gitu ya. Kalau kemasukannya kana wa akhwatuha, yang berubah i'rabnya adalah hukum khobar. Khobar mubtada yang awalnya marfu akan berubah menjadi khobar kana mansub gitu ya. Kemudian dari istilah juga mubtada akan berubah menjadi isim ya, isim kana. Kalau isim kana berarti marfu. Nah, sekarang kita akan belajar inna wa akhwatuha. Ini contohnya saya ambil dari buku ya, untuk mempersingkat penjelasan. Di kolom yang sebelah kanan itu seperti biasa dari nomor 1 sampai nomor 12. Yang ada di kanan ini strukturnya adalah mubtada dan khobar ya, dari albardu syadidun itu nanti sama semua. Bagian yang pertamanya mubtada marfu, bagian kosakata yang keduanya adalah khobar marfu. Ya, saya tulis dulu ya.
Ya, diperhatikan kalimat ya. Untuk yang kanan ini strukturnya adalah mubtada dan khobar ya. Al-bardu sadidun ini kosakata yang pertama kedudukannya adalah mubtada yang memiliki hukum i'rab marfu. Kosakata pelengkapnya, kosakata yang kedua adalah khobar yang memiliki hukum i'rab juga marfu. Di sini tanda rofanya semua masih menggunakan domah ya. Untuk al-bardu cukup domah saja karena beralif lam, ma'rifah. Sadidun kita tanwinkan karena dalam bentuk nakiroh tidak beralif lam. Al-bardu sadidun, hawa dingin itu amat sangat, maksudnya sangat dingin gitu ya. Al-imtihanu qoribun, ujian itu dekat. Al-ustadzu qadimun, ustadz itu datang. Al-qamaru misbahun, bulan itu lampu atau penerang atau pelita ya. Al-asasu qadimun, perabot itu lama atau usang. Bedakan ya, kalau qadim datang, qadim lama atau usang ya. Usang atau lama ya, sesuatu yang sudah lama itu qadim. Al-qitaru, kereta itu waqifun, berhenti. Waqifun itu artinya bisa berdiri, bisa juga artinya berhenti. Nah, kalau di sini kalau kereta kan nggak mungkin berdiri ya. Keretanya berhenti, stop gitu ya. Keretanya stop atau berhenti. Al-maridu, orang yang sakit atau pasien, naimun itu tidur ya. Sekarang ketika kita masukkan inna wa akhwatuha, maka yang namanya mubtada yang awalnya berkedudukan sebagai mubtada namanya akan berubah istilahnya menjadi isim. Isimnya isim apa? Isim inna. Tapi karena isim inna itu ada banyak, ada akhwatuha. Di sini ada kita nanti ada inna, anna, li anna ini masuknya anna ya. Ka anna, lakinna, laita, la'alla. Nanti nama isimnya menyesuaikan. Isim inna, isim anna ya. Isim li anna, isim ka anna, isim lakinna, isim laita, isim la'alla. Intinya kita tulis di sini dengan isim gitu ya. Isimnya nanti akan berubah hukumnya. Mubtada yang awalnya marfu ketika didahului oleh inna wa akhwatuha maka hukumnya nanti menjadi mansub. Di sini tanda nasabnya masih sama semua. Innal dari al-bardu menjadi al-barda. Innal barda. Annal imtihana. Li annal ustadza. Ka annal qamara. Lakinnal
asasa, laital kitoro, la'alal marido. Ini yang berubah isimnya ya. Yang berubah adalah isimnya. Mansub, harus mansub, salah satu tanda nasab fathah. Nanti kita kan dulu pernah belajar ya, kalau musanna tanda nasabnya huruf ya, jamak muzakkar salim huruf ya, kemudian jamak muannats salim kasroh gitu ya. Ini tanda fathah ini biasanya untuk yang mufrad dan jamak taksir. Kategori mufrad dan jamak taksir tanda nasabnya menggunakan fathah. Jadi yang berubah adalah di isimnya, dari marfu berubah menjadi mansub. Adapun khobarnya nanti kita sesuaikan juga. Khobarnya khobar inna, khobar anna ya. Khobarnya tetap dihukumi marfu. Jadi kebalik dengan kana ya. Kebalik dengan kana wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha isimnya yang marfu, khobarnya yang mansub. Tapi kalau inna wa akhwatuha isimnya yang mansub, mubtada berubah menjadi mansub ya. Kemudian khobarnya yang tetap marfu. Jadi ini kalau kita baca innal barda sadidun, tetap ya. Innal barda sadidun, sesungguhnya dingin itu amat sangat. Alim tu, aku mengetahui. Annal imtihana, sesungguhnya atau bahwasanya. Biasanya kadang kalau ana sering juga diartikan dengan bahwasanya. Tapi nanti kalau di bahasa Arab maknanya fungsinya sama untuk penegas. Ya, inna dan ana fungsinya sama untuk penegas, penekanan. Cuma bedanya penggunaan. Kalau inna di depan, ana didahului oleh kata yang lain. Selain kata kerja kola. Ya, selain kata kerja kola maka nanti pakainya fathah anna. Boleh kita artikan sesungguhnya atau bahwasanya. Alim tu artinya aku mengetahui. Annal imtihana, bahwasanya ujian. Qoribun, sudah dekat atau dekat ya. Alim tu annal imtihana qoribun. Kumtu, aku berdiri. Lianna, karena. Kenapa aku berdiri? Lianna al ustadza qadimun ya kan, dia tidak beralif lam jadi kita tanwin ya. Aku berdiri karena ustadz datang. Kumtu li'annal ustadza qadimun. Jadi lianna nanti ada kata yang mendahulunya ya. Kemudian ada ka'anna yang artinya sepertinya, seolah-olah itu ya, atau juga tampaknya, kayaknya ya. Intinya ka'anna itu untuk menyerupakan. Intinya ka'anna fungsinya adalah untuk menyerupakan, seakan-akan ya. Ka'annal qamara misbahun ya. Karena kan misbah di sini kedudukannya adalah khobar ka'anna. Khobar ka'anna tadi hukumnya harus marfu ya. Ka'annal qamara misbahun, seakan-akan bulan itu lampu atau penerang atau pelita ya. Al baitu tadi al asasu qadimun, perabot itu usang atau sudah lama ya. Kemudian di sini kita mau menggunakan lakinna. Untuk lakinna ini juga sama, harus didahului oleh kalimat sebelumnya. Karena lakinna punya artian tetapi itu kan untuk menangkal untuk menafikan sesuatu yang awalnya kita kira begitu ternyata tidak gitu ya. Dalam pikiran kita kalau al-baitu jadidun, rumah itu baru, dalam pikiran kita perabotnya juga baru, tetapi ternyata perabotnya usang, sudah lama. Lakinnal asasa qadimun gitu ya. Jadi lakinna itu untuk menafikan anggapan semula ya, sesuatu yang sepertinya kita kira seperti ini, oh ternyata tidak. Jadi dia nanti kita letakkannya di tengah. Untuk lakinna harus didahului oleh kalimat sebelumnya ya. Al baitu jadidun, al baitu mubtada, jadidun khobar.
Kemudian ada lakinna al-asasa isim, lakinna mansub, qadimun khobar, lakinna marfu. Ya. Kemudian ada laita. Laita ini kita artikan dengan seandainya. Jadi laita itu untuk harapan yang sepertinya mustahil. Ya, laita itu penggunaannya adalah untuk harapan yang mustahil. Itu seperti yang di surah An-Naba itu ya. Ya laitani kuntu turaba. Berharap semoga seandainya aku adalah debu atau pasir. Itu kan sesuatu yang mustahil. Jadi laita ini kita artikannya dengan seandainya. Jadi untuk harapan yang sepertinya nggak mungkin terwujud. Ya, laital kitara waqifun. Seandainya kereta itu berhenti. Ya. Kalau seandainya kereta sedang berjalan di relnya kan nggak mungkin dia tiba-tiba mandek, makanya kita bilang laita. Laital qitara waqifun. Adapun untuk la'alla ini kita artikan dengan semoga. Jadi kalau la'alla itu harapan yang masih mungkin bahkan masih mudah untuk diwujudkan. Bedanya itu ya. Jadi kalau la'alla ini sepertinya mustahil untuk terwujud. Harapan yang mustahil, sulit yang laita. Tapi kalau la'alla ini harapan yang bisa diwujudkan, yang masih mudah untuk diwujudkan, bisa untuk diwujudkan. Kita pakainya la'alla. Jadi la'alla kita artikan dengan semoga, laita kita artikan dengan seandainya. Jadi beda ya. Harapan yang tidak mungkin terwujud laita, harapan yang masih bisa terwujud la'alla. La'allal maridha naimun. Semoga orang yang sakit itu tertidur atau tidur. Fahim tunah sampai di sini? Bisa dipahami? Jadi ketika ada mubtada dan khobar yang awalnya hukumnya mubtada marfu dan khobar marfu, ketika dimasuki oleh inna wa akhwatuha maka akan berubah. Hukum mubtada akan menjadi isim mansub, khobarnya hukumnya tetap marfu. Tuh, dan dari contoh yang sama ya, coba sekarang kita buat dengan kana wa akhwatuha. Kita bandingkan ya. Al-bardu sadidun. Kalau kita tambahkan dengan kana wa akhwatuha, contoh dengan soro, maka yang berubah yang mana ini? Sorol bar sadi dan sahih ya. Sorol bardu sadi dan karena yang berubah kan khobarnya menjadi khobar mansub. Adapun isimnya tetap marfu. Untuk al-imtihanu qaribun dengan kata apa? Ujiannya ternyata masih jauh. Coba. Laisal imtihanu qariban. Laisal imtihanu qariban. Ya. Al ustazu qadimun. Coba dengan asbaha. Asbahal ustazu. Yang panjang yang mana? Qadiman. Ya, yang panjang qafnya ya gurunya. Qadiman. Al-qamaru misbahun. Kita kasih dengan kana. Kana qamaru misbahan. Kana qamaru misbahan. Al-asasu qadimun. Kita dengan kata menggunakan apa? Zolla. Zollal asasu qadiman. Ya.
Antara qadim dengan qadim beda mana ya? Qadiman. Al-qitaru waqifun dengan kata apa? Amsa. Amsal qitaru waqifan. Kemudian al-maridu naimun dengan bata. Batal maridu naiman. Fahim tunnah? Sampai di sini bisa dipahami perbedaannya inna dan kana. Mau pakai apa tuh? Gini, kalau kana itu kan fungsinya satu menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kadang kita artikan, kadang nggak kita artikan, tapi kita sudah tahu itu sudah terjadi. Kadang kita artikan dengan ada, berada, dahulu. Tapi dia juga punya makna istimror. Istimror itu terus menerus. Gitu ya, sebagai penegas. Contohnya kalau yang kanallahu ghafurur rahima itu kan bukan berarti Allah dulu, tapi dia menunjukkan istimror, penegas, terus menerus gitu ya untuk kana. Jadi kadang tidak diartikan juga. Dan untuk laisa artinya kan bukan. Soro artinya menjadi. Nah, kalau yang lain asbaha, dzulabata itu kan menunjukkan waktu. Pada pagi hari asbaha ya, pada pagi hari. Kemudian adha pada waktu duha. Kemudian zola pada waktu siang, amsa pada waktu sore, bata pada waktu malam. Nah, tapi nanti kosakata tersebut selain kata laisa, mulai dari kana, ya, mulai dari kana, bata, kemudian ya semua ya, kana, asbaha, adha, zola, amsa, bata, nanti akan punya makna seperti soroh, menjadi. Jadi semua nanti jadi kalau nggak cocok kita artikan dengan fungsi waktu, maka dia akan punya makna soroh, artinya menjadi. Contoh kayak asbaha. Asbaha ini bisa jadi pada waktu pagi Ustadz datang. Kalau ini kan masih cocok ya. Kanal komaru misbahan, ini bisa jadi istimror. Bulan itu kan memang kalau malam selalu menjadi misbah ya kan. Zolal asasu qadiman, zola itu kan pada waktu siang. Tapi ini nggak cocok nih kalau perabot itu pada waktu siang usang. Kan nggak mungkin ya nanti sore jadi baru. Maka kita artikan dengan menjadi. Perabot itu menjadi usang. Amsa ini artinya pada sore hari. Ini bisa pada sore hari kereta itu berhenti. Bisa seperti itu ya. Bisa kita kasih mana amsa. Kenapa? Berhenti. Iya. Berhenti. Jadi wakif itu artinya bisa berdiri. Wakif itu artinya bisa berdiri, bisa berhenti. Gitu. Tapi kalau yang mana? Nggak ada. Tadi saya bilangnya berhenti. Tadi saya ngasih taunya wakif itu artinya bisa berhenti, bisa berdiri. Tapi kalau di sini nggak cocok kalau kita artikan dengan berdiri, gitu. Ya. Kalau di sini cocoknya artinya berhenti, gitu ya. Tapi nanti wakifun juga artinya bisa berdiri. Nah, ini amsal kitor wakifan. Ini bisa kemungkinan bisa dua. Bisa kita artikan pada sore hari sesuai dengan maknanya, kereta berhenti, atau kereta itu menjadi berhenti. Batal maridu naiman, bata pada waktu malam, orang yang sakit tidur. Atau bisa juga kita artikan orang yang sakit itu jadi tertidur, gitu, masih cocok. Jadi kalau kita membuat kalimat, misalnya kita bingung cari apa-apa kayak gelap, kita pakai soro gitu nggak apa-apa? Bisa, bisa. Cuma kalau di Al-Quran nanti kan ada macam-macam. Ada zolla wajhuhu muswaddah, itu kan yang kalau punya anak perempuan wajahnya jadi
apa sih merah apa menghitam karena marah itu ya, saking marahnya itunya pakai zolla. Nanti ada bata, ada amsa, ada asbaha gitu. Kalau seandainya merasa sulit dia pakai yang lain, pakai soro aja gimana, bisa, nggak apa-apa. Bisa soro. Kalau intinya kalau yang soro dia nggak punya mana waktu, dia punya maknanya menjadi, telah menjadi, sedang menjadi sesuai dengan tasrifnya madi mudhari atau amr. Tapi kalau yang mulai asbaha, adha, zolla, amsa, bata dan kana ini masih bisa diartikan dengan makna soro. Kalau nggak cocok diartikan dengan makna waktu, gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu yang kata tulisan itu dipakai sama kodiman. Al-Ustafi kodimannya berarti depan. Iya, Di bawah itu ada lagi kodiman, ada ya. Kalau kodim yang panjang artinya lama, usang, tapi sering diartikan dengan mana aslinya lama ya. Lawan kata dari kodim itu lawan kata dari kata jadid ya. Jadid baru kodim, kodim lama ya. Nah, jadi beda makna ya. jadi kalau kita misalnya al-usbu' al-qadim pekan depan. Tapi kalau al-usbu'u al-qadim pekan yang lama, pekan yang lalu gitu. Jadi tinggal perhatikan panjang pendeknya. Pekan depan yang akan datang. Qadim yang lama, yang lewat, yang sudah lewat gitu ya. Akan lalu. Jadi dipanjang pendeknya. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Panjang pendek, makanya panjang pendek nggak bisa asal-asalan karena nanti beda makna gitu kayak tadi ya yang paling mudah itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa yang mau bertanya? Kalau inna wa akhwatuha kategorinya haraf ya. Kalau kana wa akhwatuha kan kategorinya fiil, jadi bisa ditasrif. Kemarin tuh makanya tasrifnya sesuai dengan domir masing-masing. Tapi kalau inna wa akhwatuha kategorinya haraf, jadi dia begitu aja gitu. Ya, bedanya di situ. Jadi catat ya, inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha ini kategorinya haraf. Tapi kalau kana wa akhwatuha kategorinya fi'il. Kita baca ke buku ya. Semoga bisa kita selesaikan pekan ini. Kenapa? Ini kita kenapa Bu? Nah ya, tadi kan dianggap selesai, saya nggak bisa, saya dianggap aja bisa. butuh praktek memang ya, butuh praktek nanti untuk lebih pahamnya. Tadi artinya sudah ya. Kita baca dulu ke buku ya, amsilah ini kita baca dulu, saya baca dulu. Al-bardu sadidun. Al-bardu mubtada, sadidun khobar. Innal barda sadidun. Inna nanti namanya harfu taukid wa nasbin, kita belum belajar, cukup harf gitu ya. Al-barda isim inna mansub, sadidun khobar inna marfu ya. Al-maidanu wasi'un. Lapangan itu luas ya. Nanti sudah urutan ibu-ibu ya. Pokoknya kosakata yang pertama mubtada, kosakata yang kedua yang nakiroh adalah khobar ya. Ini dari atas sampai bawah sama semua. Al maidanu wasi'un, lapangan itu luas. Innal maidana wasi'un, sesungguhnya lapangan itu luas ya. Al imtihanu qaribun, ujian itu dekat.
Alimtu annal imtihana qaribun. Saya mengetahui bahwasanya ujian itu dekat. Al ustadzu qadimun. Ustadz itu datang. Kumtu li'annal ustadza qadimun. Saya berdiri karena ustadz datang. Al qamaru misbahun. Bulan itu lampu atau penerang atau pelita ya. Ka'annal qamara misbahun. Seakan-akan bulan itu adalah penerang atau lampu. As-sama'u bisatun. Langit itu permadani atau hamparan ya. Ka'annas sama'a bisatun. Seakan-akan langit itu adalah permadani atau hamparan. Al-asasu qadimun. Perabot itu usang atau lama. Al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Lakinnal asasa qadimun. Tetapi perabot itu usang, perabotnya lama. Jadi lakinna tadi letaknya harus di tengah ya. Dia harus didahului oleh kalimat yang lain seperti anna tadi. Al-khosairu qalilatun. Al-khosair artinya kerugian. Khosir, khosaro. Innal insana lafi khusrin, itu ya, sama dari kata yang sama. Al-khosairu qalilatun. Khosair ini bentuk jamak. Jadi dia sifatnya pakai muannas. Dia kan jamak taksir ya. Tunggalnya adalah kata khosarotun. Tunggalnya khosarotun. Kerugian. Jadi khosarotun. Bentuk jamaknya khosairu, jamak taksir ya, jamak taksir, maka di sini khabarnya menggunakan tunggal muannas. Kerugian itu sedikit, artinya tidak banyak. Sabbatin nar, aslinya sabbat pakai sukun, aslinya sukun ya, harokat sabbat itu ya. Fi'il madi, domir. Kalau pakai ta sukun berarti domir apa? Pakai ta sukun, fi'il madi domir hiya ya. Karena kembali ke annar. Nah, annar ini meskipun nggak ada tamar butohnya, tapi masuk kategorinya muannas ya. Annar meskipun tidak bertamar butoh, dia masuk kategori muannas. Jadi aslinya sabbat, tapi karena kita baca sambung, dapat bantuan harokat kasroh. Jadi harokat kasroh bukan asli. Harokat kasroh itu harokat bantuan. Sabbatin naru. Sabat artinya berkobar, menyala. Sabat artinya berkobar atau menyala. Sabbatin nar, jadi api berkobar. Lakinnal khosaira, akan tetapi kerugiannya sedikit. Biasanya kan kalau kebakaran kerugiannya banyak. Oh ternyata enggak seperti itu gitu ya. Jadi fungsinya lakinna adalah itu ya, menafikan pemahaman awal. Ternyata tidak seperti itu. Lakinnal khosaira qalilatun, akan tetapi kerugiannya sedikit. Al-qitaru waqifun, kereta itu berhenti. Laital qitara waqifun, seandainya kereta berhenti. Al-qamaru taliun, bulan itu nampak. Toli itu bisa nampak, muncul atau terbit ya. Kalau matahari nanti kita istilahkan dengan terbit. Toliun terbit. Bulan itu terbit. Laital qamara toliun, seandainya bulan itu terbit. Terbit nampak atau muncul ya. Al-kitabu rakhisun, ini tambahkan titik Bu di kho, jadi kho ya hurufnya. Yang sebelah sudah betul kok, ada titiknya. Ini kelewat aja. Sebelahnya sudah betul. Al-kitabu rakhisun, buku itu murah. Lawannya ghalin, mahal ya. Buku itu murah. La'allal kitaba rakhisun, semoga buku itu murah.
Al-maridu naimun, orang yang sakit atau pasien itu tidur. La'allal maridu naimun, semoga orang yang sakit itu tidur. Ya, kita baca keterangan ya. Contoh-contoh nomor 1 sampai 12 bagian 1 adalah susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, karena diawali dengan isim, maka kita sebut namanya jumlah ismiyah. Struktur jumlah ismiyah itu adalah struktur yang terdiri dari mubtada dan khobar. Lihatlah contoh-contoh nomor 1 sampai 12 bagian 2. Apakah perubahannya dari bagian 1? Tak lain ialah bahwa pada bagian 2 terdapat inna yang artinya sesungguhnya, anna bahwasanya atau sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, laita seandainya, la'alla semoga. Pada bagian 2 ini mubtada dinasab. Mubtadanya yang tadinya marfu menjadi mansub. Dinasab itu diberi tanda nasab, di antara tanda nasab adalah fathah ya. Contoh al-bardu sadidun menjadi innal barda, al-bardu menjadi barda karena didahului oleh inna. Karena didahului penyebabnya apa? Ada inna gitu. Jadi isim itu kan aslinya marfu ya. Kalau dia nggak punya faktor penyebab apapun, aslinya marfu. Dia akan berubah jadi mansub pakai fathah atau majrur dengan kasroh karena punya faktor penyebab. Nah, inna ini adalah salah satu faktor penyebab isim menjadi mansub. Kita kalau sebelumnya kan belajar yang mansub maf'ulun bih ya. Kalau sekarang kita sudah tahu yang mansub ada isim inna, khobar, kana. Sudah dapat 3 ya yang mansub, maf'ulun bih, isim inna, dan khobar kana. Kemudian al-qamaru misbahun menjadi ka'annal qamara. Al-qamaru ka'annal qamara. Lanjut ya. Belakang. Mubtada ini menjadi isim-isimnya, sedangkan khobar-khobar menjadi khobarnya. Nama istilahnya ya, mubtada menjadi isim, khobar tetap khobar. Innal barda sadidun, al-barda isim inna mansub. Sadidun khobar inna marfu. Tambahkan ya biar ingat, isim inna mansub, khobar inna marfu. Ka'annal qamara misbahun. Al-qamara isim, ka'anna mansub, afwan. Misbahun khobar, ka'anna marfu. Ya, dan seterusnya. Kemudian inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, ini semua dinamakan saudara-saudaranya inna, akhawatu inna. Atau kalau mau diganti saudari-saudari ya, karena akhawat jamak dari kata uhtun. Jadi mereka bersaudara, karena bersaudara memiliki karakter yang serupa gitu ya. Kana wa akhwatuha, berarti lafaz-lafaz ini bersaudara, maka punya karakter yang serupa, yaitu merofakkan. Untuk kana merofakkan isim, menasobkan khobar. Inna menasobkan isim, merofakkan khobar. Menurut contoh-contoh di atas, inna dan saudara-saudaranya itu menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Arti dari inna dan saudara-saudaranya di sini ada inna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, anna sesungguhnya atau bahwa ya. Kemudian lakina tetapi, laita barangkali kalau di sini ya. Tapi lebih enak kalau kita artikan seandainya, biar kita tahu ini harapan yang sulit, mustahil terwujud. La'alla kita artikan dengan semoga. Di buku ada barangkali, tapi kita artikan dengan semoga biar kita tahu ini harapan yang bisa terwujud. Perbedaan antara laita dan la'alla. Laita untuk suatu pengharapan yang tidak mungkin berhasil, sedangkan la'alla untuk suatu pengharapan yang mungkin terjadi. Al-qaidah, kaidahnya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Ini tadi ya, inna wa akhwatuha. Tadkhulu alal mubtada, masuk ke dalam mubtada wal khobar dan khobar.
Fatansibul mubtada, maka menasobkan mubtada. Wa yusamma ismaha, dan nanti akan disebut dengan isimnya. Isimnya itu berarti isim inna dan seterusnya ya. Wa tarfa'ul khobar, dan merofakkan khobar. Wa yusamma khobaroha, dan disebut atau dinamakan sebagai khobarnya. Khobar la'ala, laita, ka'ana, lakinna, ana dan inna ya. Nah ini nggak usah kita baca Indonesianya ya, tadi sudah. Kita langsung ke latihan ya. Target kita selesai hari ini sudah. Untuk buku ini. Pekan depan kita masuk buku baru ya. Tamrin 1. Perintahnya di sini ada bayin. Bayin itu jelaskanlah. Kulasmin, setiap isim. Wa khobarin, dan khobar. Li anna wa akhawatuha, untuk inna dan akhawatuha. Mana yang jadi isim inna, mana yang jadi khobar inna wa akhawatuha. Fil ibaratil atiyati, di frasa berikut ini. Frasa, ibarat itu frasa atau struktur atau ibarat ya, struktur kata atau frasa. Jadi tinggal menyebutkan saja ya. Untuk inna wa akhwatuha nanti kategorinya haraf. Tapi karena kita belum belajar harafnya haraf apa saja, nanti cukup inna haraf gitu ya. Contoh ya, saya kasih contoh nomor 1. Inna haraf, an-nadhafata isim, inna mansub, wajibatun khobar, inna marfu. Nanti menjelaskannya gitu ya, ditambahkan keterangan mansub dan marfu. Tafadholi Mbak Ina, ajibi raqam 2. Diartikan ya. Afwan, yang pertama innan nadhafata wajibatun. Sesungguhnya kebersihan itu wajib. Ya. Ayo. Ka'anna kitoro waqifun. Waqifun. Ka'anna haraf, al-kitoro isim kana, Man. mansub, waqifun khobar ka'anna marfu. Al-makna Seolah-olah al-kitoro itu kereta. kereta itu berhenti. Yang tadi di papan tulis ya ada. Ayo Bu Inju. Raqam salasah ajibi. La'alla doifa hadirun. la'ala harf liddoifa Al-dhaifa. Ayo. Isim la'ala mansub sahih. terus Hadirun. Titiknya dijelaskan lagi tuh. Hadirun, bod. Hadirunnya khobar ka'anna, khobar la'ala marfu sahih. Al-makna semoga tamu itu datang. Sahih, semoga tamu itu hadir datang ya. Sahih. Iya Bu. Nah, untuk mubtadanya jadi hilang semua. Jadi nanti Bu Pur, nanti kalau inna wa akhwatuha kita kebuang, inna wa akhwatuhanya kita buang, kana wa akhwatuhanya kita buang, otomatis strukturnya berubah lagi jadi mubtada dan khobar. Jadi kalau sudah ada inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, istilah mubtadanya hilang.
Istilah mubtadanya berubah jadi isim ya, untuk inna isim mansub, untuk kana isim marfu. Kalau khobar itu memang tetap yang namanya khobar, istilahnya tetap khobar gitu ya. Mubtada dan khobar yang berubah istilahnya hanya mubtadanya saja berubah istilahnya menjadi isim. Tapi kalau khobar istilahnya tetap dengan khobar, cuma nanti i'rabnya yang berubah. Kalau inna khobarnya marfu, kana khobarnya mansub gitu ya. Ya. Ayo Putih ya. Madi tu fa'il ya, boleh fi'il madi sudah nggak apa-apa. Anak ada al-bahro isim anak Man isim anak mansub hadiun khobar anak marfu. Nah, tarjimi. Aku mengetahui sesungguhnya lautan itu tenang. Sahih. Aku mengetahui sungguhnya atau bahwa lautan itu tenang ya, Mbak Wiji. Walakinal walada dohikun ini. Iya, ini kaf di akhirnya, kaf di akhirnya pakai bentuk asli, dirubah ya Bu ya, penulisannya. Ibu-ibu rubah seperti ini penulisan kafnya ya, dohikun. Itu kan kafnya di buku agak kaf yang di tengah ya, diganti ya penulisannya, dohikun. Intolaqo fi'il ma at-tayru itu fa'il walakin haraf al-walada isim lakinna sahih al-walada isim lakinna mansub dohikun khobar walakinna khobar lakinna khobar lakinna marfu. Sahih tarjimi at-tayr burung. Burung itu telah lepas, tapi anak kecil itu tertawa. Biasanya kan kalau burungnya lepas nangis ya, kan mainannya hilang gitu. Ternyata dia malah ketawa gitu. Sahih. Dohik artinya tertawa. Budina. jalan wasibun lebar. Disebutkan. Iya, luas. Enggak, maksudnya asyariahnya apa? Isim. Man. Khobar. Mar. Sahih, baru diterjemahkan. Seandainya sahih, seandainya jalan itu lebar atau seandainya jalan itu luas. Sahih. Bu Yani. Zahrota, haknya disukunkan, haknya sukun ya, ka'anna zahrota. Sahih. Dabilatun khobar batu bunga, seakan-akan bunga itu layu. Sahih ya. Ayo. Zabilah artinya layu ya. Ayo Bu Widi. Wida.
rotun. Sahih. Inna haruf al-ardo isimnya inna mansub. Sahih. Mustadiratun khobar inna marfu. Sahih. Sesungguhnya bumi itu bulat. Bulat, sahih. Nah, ini al-aradu ini kan tidak ada tamar butoh ya, tapi meskipun tidak bertamar butoh dia muannas, maka di sini khobarnya menggunakan tamar butoh, mustadiratun gitu ya. Jadi ya Laisa sorong Andola itu fiil ada di atas, makanya dia bisa ditasrif kemarin ya, jadi beda kategori. Jadi kana wa akhwatuha kategorinya fiil, maka dia punya tasrif ada madi mudhari amar, kemudian bisa ditasrif lugawi dari huwa sampai nahnu. Tapi kalau inna wa akhwatuha dia haraf. Haraf. Kalau inna wa akhwatuha kategorinya haraf, jadi bentuk dia satu itu aja, tidak ada perubahan ya bentuknya. Iya. Ini kan ada saudara-saudaranya. Cuma ini aja apa ada tambah lagi? Sebenarnya kalau kana ada tambahan lagi, ada banyak. Ya. Kana. Inna. Inna memang lebih sedikit ya. Insya Allah sudah semua ini ya. Nanti sebenarnya ada yang satu lagi tambahan zolla yang hukumnya biasanya kalau kita belajar tuh kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zonna, ada zonna wa akhwatuha nanti. Tapi di sini kita hanya 2A. Kenapa? Sama maksudnya ke mubtada dan khobar juga. Fiil maksudnya ke fiil gitu ya. Nanti kalau diawali haraf jumlahnya dia masuk kategorinya jumlah ismiyah nanti karena masuknya ke mubtada dan khobar ya. Jadi kalau diawali dengan haraf nanti dilihat setelahnya isim atau fiil. Kalau setelahnya isim berarti jumlah ismiyah ya. Kita lanjut ya, latihan selanjutnya. Adkhil inna wa ka'anna walaita wala'alla alal jumalil atiyati waskul. Adkhil artinya apa? Masukkanlah. Ini sudah paham ya perintahnya? Waskul itu apa? Berikan syakal ya, berikan harokat bentuk itu ya. Awakhira sahih kulli kalimatin, setiap kosa kata. Jadi setiap kosa kata dibaca lengkap harokat akhirnya. Bu Endri, tafadholi. Bu Endri nanti diterjemahkan juga ya. Ya Bu Endri ya sekarang. Muqbilun. Musim dingin itu datang. Muqbilun datang. Kalau muqfi muqbilun datang ada di bawah itu. Musim dingin itu datang. Muqbil itu artinya sama dengan qadim. Musim dingin itu datang. Cocoknya yang mana? Mukbilun. Tanwin itu ya. Asita'a. isim kana inna mansub dan Muqbil. khobar inna marfu. Ya. Meskipun kayaknya sudah diulang, sudah apa pengucap, tapi ternyata pas ngucapin kita masih jadi untuk melancarkan ya.
Kayaknya udah di luar kepala. Isim inna mansub khobar inna marfu, tapi ketika mengucapkan masih iya, kalau temennya salah juga langsung cepat ngoreksi. Biasa itu, jadi kita buat ngelancarin ya. Ayo Bu Pur, tafadholi Bu Pur. Nomor 2 Bu, Rokom Isnen Ajibi. Sepatu. Boleh. Silakan. Kalau ada ka'ana berarti ka'anal hida. Sahih. Sempit ya. Khobar al-hidza'a isim ka'anaman mansub. Doma itu tanda rofa Bu. Ya nanti bebas ya. Cocoknya kalau ada yang merasa cocoknya pakai la'ala boleh, ada yang merasa cocoknya pakai inna boleh, silakan ya. Sahih. Ayo Bu Irma. Boleh? Sahih. Sesungguhnya sahih, sesungguhnya mobil itu cepat. As-sayyarata isim as-sayyarata isim inna mansub sari'atun khobar inna marfu. Ya. Ayo Bu Tri. Iya. Sahih. Sahih. Semoga itik itu gemuk. Semoga. Kalau seandainya laita. Kalau semoga la'ala ya. Ya. Iya, kalau ini kan la'ala, kita berharap nanti dia gemuk gitu kan. Iya. Sudah cocok la'ala ya. Jadi batoh itu bisa itik, bisa bebek. Beda nggak sih itik sama bebek? Sama bebek. Oh iya. Nanti kadang diarti batoh itu sering diartikan juga dengan bebek ya, itik atau bebek ya. Ya. Ayo kita lanjut ya. Selesai urusan itik dan bebeknya sudah selesai dulu. Ayo Mbak Anita, tafadholi. Rokom sita. Rokom hamsah afwan. Sahih. Al-utlata isim la'ala mansub sahih. semoga
liburan itu dekat. Sahih, semoga liburan itu dekat. Amarta? Mm-mm. 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 Sahih. Sahih ya. An-nujumu ini jamak dari kata najmun. Tunggalnya najmun. Ya, jadi an-nujumu bintang. Maka karena dia kan jamak taksir ya. Najmun, nujumun. Jamak taksir dan jamak tidak berakal, maka khobarnya di sini menggunakan tunggal muannas. Ada tambahan tak marbutoh. Lami'atun. Ya. Tunggalnya najmun. Berkilau, lami'ah. Selanjutnya siapa? Man ba'da Marta? Bawahyu? Oh, ada yang kelewat satu. Ya. Ayo. Bawahyu dulu ya. Al-hawa'u mu'tadilun ya. Mu'tadilun ya. Udara mu'tadilin itu stabil, sedang-sedang saja. Bisa stabil itu maksudnya dia nggak panas, nggak dingin, makanya diartikannya dengan sedang ya. Jadi seimbang. Kenapa? Bukan nyaman ya, tapi dia itu nggak panas, nggak dingin gitu ya, sedang gitu ya, stabil. Stabil atau seimbang. Udara itu stabil. Sedang di sini nanti kasih keterangan tidak panas, tidak dingin ya. Dari kata adlun itu kan seimbang ya. Adil itu kan berarti sama. Ayo, silakan dilanjut Pak Wahyu. Inna al-hawa mu'tadilun. Sahih. Inna haraf Isim inna mansub, mu'tadilun, khobar inna marfu'. Sahih. Bu Leli sekarang. Silakan. Sahih. Sahih. Man Al-baba isim ina maksud Muqfal. Sahih ya, Masya Allah ya. Yang belakang mau jawab siapa ini? Oh, dilewat terus. Ya, ke depan lagi Mbak Ina, silakan tafadholi Mbak Ina. Mbak Ina rokom tis'ah nomor 9. Masih cukup ya. Dapat kereta lagi Mbak Ina. Al-Bitaru muta'akhirun. La alas. Semoga keretanya terlambat. Oh, jangan. Sesungguhnya
Inna. Innal kitoro muta'akhir. Innal haraf al kitoro isim inna mansub. Muta'akhirun khobar inna marfu. Sahih Bu Inju. Asari'un nadibun. Jalan raya itu bersih. Seandainya laita syari sahih asa isim laita mansub nadibun khobar laita marfu. Naam, alhamdulillah marfu ya. Sedikit lagi, alhamdulillah ini bisa kita selesaikan ya. Iya. Nggak ada yang pakai lakinna ya. Dan anna. Ka'anna. Kalau ka'anna bisa di depan. Kalau lakinna yang harus di tengah dan anna. Bisa boleh tapi nambahin kalimat sendiri. Ada yang mau menambahkan silakan kalau mau pakai lakinna. Di bawahnya ini Ustazah. Oh, di bawah ini ada. Nah, Bu Yani bersabar ya. Bu Yani dapat ini. Ya, Bu Yani dapat ini. Yang di tengah ya. Tamrin ketiga. Tamrin asalis ya, latihan ketiga ini. Do, mana do? Apa artinya? Letakkanlah harfan munasiban. Huruf yang sesuai. Minal harfa ini dari 2 huruf. Kalau harfun kan 1, harfa ini 2. Pakai ya karena majrur ada min. Aslinya kan harfani kalau marfu ya. Harfa ini artinya dari 2 huruf. Apa itu? Yaitu anna dan lakinna. Fil makanil khali, di tempat yang kosong. Ini ya karena anna dan lakinna ini letaknya di tengah ya. Tapi ini sudah ada 3, kita tinggal menempatkan saja. Puan Butea ya, tafadholi ajibi. Itu anak roi sahadirun. Sahih, sami'tu anna ar-ra'isa hadirun. Aku mendengar sesungguhnya kepala negara itu hadir. Rais itu pemimpin, kepala bisa pemimpin gitu ya. Pemimpin itu hadir. Di sini diartikan apa? Kepala negara ya, boleh. Tapi roi saja sebenarnya artinya pemimpin. Karena nanti untuk kepala ketua kelas juga pakainya rois. Ya. Semua ketua, rois, ketua pimpinan ya. Di i'rab sami itu apa? Sami itu Fi'il madhi. anna halal ar-raisa isim anna mansub hadirun khobar anna marfu. Marfu sahih ya. Pak Wiji. Al-haqiqatu jamilatun. Walakinnal Bustaniyah. ya, muhmilun. Sahih. Muhmilun itu apa Ustaz? Muhmilun itu lalai, sembrono. Lalai atau sembrono. Lalai, sembrono, lengah. Kalau Bustani itu tukang kebun. Gardenernya. berarti kebun itu bagus, tapi tukang kebunnya lalai gitu. Sembrono, teledor ya, atau lengah. Al-hadiqatu mubtada jannatul khabar.
Walakin harf al-bustaniyah isim lakinna marsud muhmilun khabar lakinna marfu. Ibu-ibu nanti kalau mendapati kata lakin nunnya pakai sukun, dia nggak ngerubah hukum, nggak masuk inna wa akhwatuha gitu ya, tetap. Jadi kalau pakainya lakin nunnya sukun, nanti i'rabnya tetap mubtada dan khobar, tetap dua-duanya marfu. Tapi kalau lakinna yang nunnya tasdid, ini yang masuk kategori inna wa akhwatuha. Sama artinya tapi kalau lakinna ini lebih tegas gitu ya. Nunnya tasdid itu punya fungsi dia lebih tegas. Dan yang masuk kategori menasobkan isim itu yang lakinna. Tapi kalau lakin tidak menasobkan. Tetap marfu. Tetap mubtada dan khobar. Ya. Sama nanti inna, kalau ada ma itu juga sama, nggak ngerubah hukum. Innamal hayatud dunya laibu walahun, kan nggak ngerubah kan, innamal hayatu tetap dom ma. Jadi kalau ada, jadi ini untuk lakin, jadi kalau mendapati lakin nunnya sukun maka tidak menasobkan, tetap marfu. Kemudian nanti juga kalau inna ataupun anna ada tambahan ma, ini juga tidak merubah gitu ya. Jadi kalau sudah terputus oleh ma maka tidak merubah hukum. Nah, nanti lihat, perhatikan kalau di Al-Quran pas baca inna atau anak ada maknya, kok semuanya tetap marfu ya gitu, karena memang ma ini membatalkan hukum inna wa akhwatuha gitu ya. Nanti kalau pas baca Quran, karena di Al-Quran ada banyak gitu, ada inna ma, annama, setelahnya kok isimnya tetap marfu, kenapa tidak mansub? Karena ada ma yang membatalkan hukum inna wa akhwatuha. Sama lakin ya, karena banyak juga. Kadang kita suka terkecoh lakinna dan lakin karena mirip banget ya, satu pakai tasdid, satu pakai sukun. Nah, yang pakai tasdid yang menasobkan, tapi kalau yang pakai sukun tidak menasobkan. Kita lanjut ya. Bu Dina, tafadhali. Mbak Wiji udah belum tadi? Sudah selesai? Bu Dina? Yasuruni. Sahih. Fi'il mudhari. Ana hatu Muhammadan isim ana Man masuk Naji najibun kabar ana masuk. Al-makna tarjimi. Saya senang bahwa Muhammad berhasil. Sahih. Jadi yasuruni itu membahagiakanku, menggembirakanku. Apa yang membuat aku bahagia? Muhammadan najihun. Anna Muhammadan najin, bahwasanya Muhammad itu lulus, bisa sukses ya. Bu Yani. Ispadal matoru. Ispadal matoru. Hujannya semakin deras. Istada itu artinya semakin, menjadi amat sangat gitu ya. Kalau hujan kan berarti ya, kalau semakin ya semakin deras gitu ya. Hujan semakin deras. Antara ana atau lakinna, coba yang cocok yang mana? Hujannya bertambah deras.
Bahwasanya atau tetapi. Di sini jalan itu tetap bersih. Berarti pakai apa yang cocok? Lakinna. Diteruskan Bu Yani. Lakina sarina Sahih. istada Fi'il madi. fi'il madi al-matoru Fa'il fa'il marfu. fa'il marfu fa'il marfu terus lakina Haraf sahih. asarina isim masuk Isim lakinna. isim lakina masuk nadifun khobar Khobar lakinna marfu sahih ya. Bu Ida. Ini anak pilihannya cuma dua, anna dan lakinna. Ma'alimtu annal miftaha dha'i'un. Apakah Kita artikan kalau ketemu fi'il madi kita artikan dengan tidak. Jadi ma'alim itu aku tidak mengetahui. aku tidak mengetahui sesungguhnya kunci itu Hilang. Sahih. Aku tidak mengetahui bahwasanya sesungguhnya kunci itu hilang. Alim tunya fi'il madi. Anna haraf al-miftaha isim anna mansub dha'i'un khobar anna marfu. Alhamdulillah. Selesai buku pertama ya. Selesai buku pertama ya. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Pas jam 9. Ada yang mau lihat ke Al-Quran atau sudah cukup kita tutup pembelajaran hari ini? Kenapa? Mau lihat ke Al-Quran? Iya, mau lihat. Enggak 10 menit ya, kita lihat ke Al-Quran. Coba kita buka. Ibu-ibu pakai HP ya atau bawa Quran? Nanti kalau ada ma setelahnya fi'il madi diartikan dengan tidak ya. Ya. Coba kita cari yang di Al-Baqarah. Al-Baqarah 174. Bagaimana kayak orang itu kemarin? Inna kita cari. Atau mau kita baca, kita praktek semua aja. Kita buka 174 tadi ya, saya bilang. Al-Baqarah 174.
Apa 173 ya? Al-Baqarah 173 ayat sebelumnya. Al-Baqarah 173. Innama harrama alaikumul maitata ya. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yaturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Ada inna, ini haraf, Allah hanya adalah isim, innaman mansub, ghafurun khobar inna marfu. Ya, ini khobarnya ada dua, rahimun juga khobar inna marfu. Kalau kita cari ini agak jauh-jauh ya ayatnya kalau masing-masing. Atau kita mau praktek semua aja dari yang sudah kita pelajari. Ya, kita praktek semua aja ya. Nanti sedapatnya kita dapatnya apa ya? Dapatnya apa? Dari mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari dari buku ini ya Bu ya. Nah, kita dari awal saja kalau gitu dari Ibu mau lihat surah apa? Pengen lihat surah apa untuk praktek kita pelajaran kita dari awal? Kita dari awal berarti nggak hanya fokus ina dan kana, karena kalau mencari agak sulit, ayatnya jauh-jauh semuanya. Iya, Marta. Yang contoh yang 53 itu yang penyasaran. Yang mana? Halaman berapa? 54 53 ya. 3 dan 4 anna dan li anna. Kalau anna itu artinya sesungguhnya, bahwasanya. Kalau li anna artinya karena. Beda makna ya. Kalau mengartikan ke bahasa Indonesia, li anna itu kita artikan dengan karena. Yang mana? Nomor 3 langsung annal imtihan. Untuk anna ini posisi harus di tengah seperti lakinna. Jadi anna itu letaknya, bedanya anna dan ina maknanya sama, yaitu untuk takkid, penegas. Tapi kalau inna dia letaknya di awal kalimat. Jadi kalau di awal kalimat kita dapatinnya inna. Kemudian kalau anna letaknya di tengah selama tidak didahului oleh kola dan tasrifannya. Kola yakulu kul, maka pakainya nanti anna. Tapi kalau sudah ada kola yakulu kul, kita meskipun di tengah kita pakainya inna gitu. Nanti sebenarnya ada banyak caranya gitu ya untuk yang anna di tengah. Cuma untuk di dasar seperti itu dulu, anna di tengah tidak didahului oleh tasrif kata kola. Satu lagi tidak didahului oleh sumpah sebenarnya. Ya. Wa yaqulul mu'minuna ahaula'il ladzina, surah apa itu? Lupa saya. Wa yaqulul mu'minuna ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim innahum lama'akum. Ini meskipun di tengah pakainya inna karena didahului oleh kola dan kata qasam gitu ya, maka tetap pakai inna meskipun di tengah gitu. Nanti silakan diperhatikan, ketika di depan inna, ketika di tengah kok pakai inna, cari biasanya ada kola, kola Maryamu di surah Ali Imran ya. Coba kita lihat. Atau ini dulu, coba Al-Baqarah 144. Ini ada anna dan inna dalam satu ayat. Al-Baqarah 144.
Sudah dapat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina, ini kan di depan inna, wa itu kan harf ya, dia di awal kalimat maka pakainya inna. Wa innal ladzina utul kitaba, tapi kok ini mana nih yang mansub dan marfu'nya? Ya karena ini pakainya isim yang mabni, kita belum belajar, tapi intinya inna di depan ya, karena di depan dia pakai yang kasroh. Innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu, di tengah pakainya anna gitu ya. Dan sebelumnya kan tidak ada qala dan tasrifannya. Di sini ada kata kerja tapi ya'lamuna, maka ketika di tengah pakainya anna itu ya contohnya. Kemudian ini banyak sekali ya di Al-Baqarah di depan ini di 159, 161, innal ladzina kita banyak. Ini kan di depan jadi pakainya inna itu. Kemudian kalau yang di tengah tetap pakai inna, coba buka Ali Imran. Coba buka Ali Imran surah ayat 39. Ayat 39. Sudah dapat? Ali Imran ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha. Di sini karena di tengah, maka pakainya anna ya, ketika malaikat memanggilnya, dan ketika itu Nabi Zakaria masih berdiri sholat di mihrab. Ini ya, begitu cepatnya dikabulkan doa. Fanadathu, ini kalau kita baca dari ayat sebelumnya kan Nabi Zakaria berdoa minta diberikan keturunan yang baik ya. Masih berdoa, masih berdiri di mihrabnya, masih dalam kondisi sholat, sudah langsung didatangi oleh malaikat. Begitu cepatnya dikabulkan doa. Makanya di sini pakai harapnya pun fa. Fa itu kan maka tanpa jeda waktu, gitu ya. Begitu dekatnya. Langsung fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi. Ini sebelumnya kan tidak ada qala, yaqulu, enggak ada tasrif kata qala ya. Ada kata kerja tapi yusolli, maka ketika di tengah pakainya fathah annallaha. Allahnya di sini isim, annaman mansub. Jadi masih di tempatnya, sudah langsung didatangi malaikat bahwasanya annallaha yubassiruka biyahya. Allah memberikan kabar gembira dengan Yahya, itu ya. Kemudian ayat masih dekat dengan sini ya. Ayat 42. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha. Kenapa kok pakai inna? Idz qalat, ada qala ya, ada qala. Jadi meskipun di tengah tetap pakainya inna gitu ya. Dan ketika para malaikat berkata kepada Maryam bahwasanya Allah innallaha astafaki, bahwasanya Allah memilihmu, wa taharaki, dan mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilihmu dari wanita-wanita yang ada di seluruh alam semesta. Itu ya bedanya di situ. Jadi kalau di tengah, meskipun di tengah ya tetap pakai inna, karena didahului di sini ada qala dan tasrifnya. Ya, nanti ada lagi di ayat 45 juga sama. Idz qala, ayat 45. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassiruki bikalimatin min. Kenapa kok inna padahal di tengah? Mestinya kan anna. Oh, ternyata ada qalat. Itu ya.
Intinya ada qala dan tasrifnya. Apa Ustazah? Di surat Al-Jin itu pakai qul uhiya ilayya anna. Ayat berapa? Ayat 1 Saudara. Saya masih ingat. Yang jin itu kan banyak inna sama anna. Qul uhiya annahu. Pakai inna Saudara. Ini kan kul, perintahnya, jadi katakanlah, tapi kamu sedang katakanlah wahai Muhammad. Nah, Nabi Muhammad berkatanya uhiya ilayya annahu gitu. Jadi sudah terpisah di sini. Makanya di sini pakainya annahu. Kalau tadi kan qalat til malaikatu ya Maryamu inna, maaf penjelasannya kurang tuntas tadi ya. Yang berkata kan inna ini adalah malaikatnya gitu. Malaikatnya berkata bahwa sesungguhnya Allah yubasyiruki, memberikan kabar gembira, bi kalimatim min husmuhul masih Isa ibnu Maryam, itu ya. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau ada qala dan qala tetap perhatikan lagi yang berkata nih yang kembali ke yang tadi berbicara atau bukan. Kalau di sini kul, katakanlah wahai Muhammad, apa nih? Saya berkata uhiya ilayya annahu istama'ah gitu. Jadi Nabi Muhammad tidak mengatakan kul, tapi Nabi Muhammad berkatanya langsung uhiya ilayya annahu istama'ah gitu. Berarti yang di bawah-bawahnya. Tapi perhatikan selanjutnya masih ayat pertama. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Katakanlah Muhammad, lalu Muhammad berkata apa? Uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Bahwasanya diwahyukan kepadaku, ya, diwahyukan kepadaku bahwasanya segolongan atau sekumpulan dari jin telah mendengarkan Al-Quran, ya, mendengarkanku gitu ya. Faqalu, dan mereka berkata, maka mereka berkata, qalu ini kembali ke jin. Mereka berkata, inna, yang berkata kan jin itu, maka dia bilang inna. Qalu, mereka berkata sesungguhnya kami gitu ya. Maka di sini yang kedua pakainya inna karena ada qalu. Yang berkata ya memang si para jin ini. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, itu ya. Berarti yang bawahnya ini. Yang bawah ini kan ada wa. Wa itu atop, ngikuti hukum sebelumnya. Jadi ngikuti ayat pertama semua. Annahu. Jadi apa yang diperintahkan? Diperintahkan Rasulullah mengatakan uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni annahu ta'ala jadu rabbina annahu kana yaqulu gitu. Ya, jadi masih lanjut. Ada wa, hukumnya masih mengikuti. Afwan. Nah, prakteknya itu dulu ya. Kayaknya mungkin nanti sebelum masuk buku baru itu kayaknya masih mudah sih. Awalnya sudah lihat belum buku yang baru? Belum lihat, baru lihat sampulnya hijau. Tapi masih mudah karena penjelasannya sudah banyak kita jelaskan di awal. Nanti mungkin 1 hari sebelum kita libur kita pakai untuk praktek ke Al-Quran semuanya ya, semua materi yang sudah kita pelajari. Jadi nanti kita rencanakan 1 pekan sebelum kita libur, kita pakai praktek untuk ke Al-Quran semua materi yang kita pelajari. Kita akan belajar sampai pekan ke-2 Februari insya Allah ya. Setelah itu kita libur Ramadan. Ya, silakan ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita tutup. Yang tadi itu sudah ada yang hari Sabtu. Yang hari Sabtu. Yang hari Sabtu nanti tolong ditanyakan dulu Mbak Wiji. Kalau memang siap mau belajar, kita belajar. Yang AB ya? Yang AB untuk menjelaskan fil mudhari majzum itu ya. Ya. Sudah tidak ada yang tanyakan? Kita akhiri ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa difahami. Allah mudahkan untuk kita semua ya. Fatahallahu alaina. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu dengan doa kafarah majlis, hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.